Kamu tidak pergi dengan marah. Kamu pergi dalam diam. Dan justru diam itulah yang membuat dia mulai kehilangan kendali. Ada orang yang baru sadar nilai kamu saat kamu sudah tidak ada lagi. Bukan saat kamu bertahan. Bukan saat kamu menjelaskan perasaan kamu berkali-kali. Bukan saat kamu terus memberi kesempatan. Tapi saat kamu berhenti merespons. Saat kamu berhenti mengejar. Saat kamu tidak lagi hadir untuk menenangkan kekacauan yang dia ciptakan sendiri. Mungkin selama ini kamu sempat berpikir bahwa kepergianmu tidak berarti apa-apa. Mungkin kamu merasa dia terlalu dingin untuk peduli. Terlalu bangga untuk terluka. Terlalu terbiasa menang untuk benar-benar merasakan kehilangan. Tapi yang sering tidak disadari adalah ini. Kehadiranmu dulu mungkin tidak pernah cukup untuk membuat dia berubah. Namun ketidakhadiranmu bisa menciptakan guncangan yang tidak dia duga. Kamu tidak pergi untuk membuktikan sesuatu. Kamu tidak diam supaya dia menyesal. Kamu hanya lelah. Lelah terus menjadi orang yang mengerti. Lelah terus memaafkan pola yang sama. Lelah terus berharap pada perubahan yang tidak pernah benar-benar datang. Dan saat akhirnya kamu memilih diri kamu sendiri, sebuah proses psikologis mulai bergerak di dalam dirinya. Ini bukan semata soal cinta. Ini bukan kisah tentang seseorang yang tiba-tiba tersadar, lalu berubah menjadi dewasa secara emosional. Yang sering terjadi justru adalah serangkaian reaksi yang muncul tahap demi tahap. Reaksi terhadap hilangnya akses, hilangnya pengaruh. Hilangnya orang yang dulu selalu bisa dia tarik kembali setiap kali dia mau. Dalam video ini, kita akan membahas 5 tahap penyesalan yang biasanya dialami wanita narsistik setelah kamu pergi. Bukan agar kamu berharap dia berubah, tapi agar kamu paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Agar kamu tidak salah mengartikan sinyal yang muncul kemudian. Dan yang paling penting, agar kamu tidak kembali hanya karena kesepian, rasa bersalah, atau karena drama lama terasa akrab. Kalau kamu pernah dianggap biasa saja, kalau kamu pernah ingin menghubungi dia lagi, tapi memilih menahan diri. Dengarkan ini sampai akhir. Kamu tidak lemah karena pergi. Kamu sedang mengambil kembali diri kamu. A dan, da. A da, ka, da, ka, da, ka, da. Dan tahap pertama yang muncul setelah itu bukanlah sedih, melainkan pukulan langsung pada ego dan rasa kontrolnya. Tahap pertama yang paling sering terjadi bukanlah kerinduan yang sehat, bukan juga kesedihan mendalam karena kehilangan hubungan yang tulus. Yang terkena lebih dulu justru adalah rasa kontrol. Itulah sebabnya, reaksi awalnya sering tampak membingungkan. Dari luar dia bisa terlihat tenang, dingin, tetap percaya diri, seolah hidupnya baik-baik saja. Tapi di dalam dirinya, ada guncangan yang nyata karena pola lama tiba-tiba berhenti bekerja. Selama ini dia terbiasa merasa bahwa kamu akan tetap ada. Meski dia mengabaikan kamu, meski dia menjauh, meski dia membuat kamu bingung dengan sikap panas dingin. Dalam pikirannya, akses kepada kamu selalu tersedia. Kalau dia diam, kamu yang mengejar. Kalau dia menarik diri, kamu yang merasa bersalah. Kalau dia membuat jarak, kamu yang datang untuk memperbaiki semuanya. Pola itu berulang begitu lama sampai menjadi sesuatu yang dia anggap pasti. Lalu kamu pergi. Dan yang lebih mengguncang lagi, kamu tidak kembali dengan pola yang sama. Disitulah syok itu mulai terasa. Bukan karena dia tiba-tiba menyadari kedalaman cintanya, tapi karena jalur menuju emosimu mendadak tertutup. Dia tidak lagi bisa menekan tombol yang sama lalu mendapatkan respons yang sama. Dia tidak lagi yakin bahwa satu sikap dingin darinya akan cukup untuk membuat kamu menghubungi dia lebih dulu. Dan bagi orang yang terbiasa merasa berpengaruh, kehilangan respons seperti ini terasa seperti kehilangan pijakan. Karena itu, tanda-tandanya sering muncul dengan cara yang halus. Dia bisa mulai lebih sering muncul di media sosial, lebih sering mengunggah sesuatu, lebih aktif terlihat. Bukan selalu karena dia sedang bahagia. Kadang itu hanya cara untuk memastikan bahwa dirinya masih terlihat, masih diperhatikan, masih bisa memancing reaksi.
Dalam beberapa kasus, dia bahkan mengirim pesan singkat yang terdengar datar dan netral, seolah tidak ada masalah besar, seolah dia hanya lewat, tapi di balik itu, yang sedang dia lakukan sebenarnya adalah menguji. Apakah kamu masih merespons seperti dulu atau tidak? Contohnya sederhana. Dulu, setiap kali dia mendadak diam, kamu yang tidak tahan duluan. Kamu menghubungi, kamu menenangkan, kamu menjelaskan. Kamu mencoba memperbaiki suasana yang sebenarnya bukan kamu yang rusakkan. Sekarang, dia melakukan hal yang sama, tapi kamu tidak datang. Kamu tidak memecah keheningan. Kamu tidak menawarkan diri untuk kembali menanggung beban emosional yang sama. Dan justru itulah yang melukai egonya. Yang perlu kamu pahami adalah ini. Ini bukan bentuk rindu yang sehat. Ini bukan tanda bahwa dia akhirnya menghargai kamu sebagai manusia seutuhnya. Ini adalah reaksi ego. Ketika sumber validasi dan sumber akses emosionalnya menghilang, selama kamu masih menjawab seperti dulu, syok itu akan cepat mereda. Tapi kalau kamu tetap tenang dan tidak kembali ke pola lama, dia mulai sadar bahwa kali ini semuanya benar-benar berbeda. Setelah guncangan awal mulai mereda, tahap berikutnya biasanya bukan perenungan yang jujur. Bukan juga kesadaran mendalam bahwa dia telah melukai kamu. Yang muncul justru penolakan. Karena bagi wanita narsistik, menerima kenyataan bahwa kamu pergi karena sudah mencapai batas, berarti mengakui sesuatu yang paling sulit dia terima, bahwa kamu tidak lagi bisa dikendalikan. Bahwa cara lama yang selama ini berhasil kini tidak lagi bekerja. Dan mungkin, dia memang sudah melangkah terlalu jauh. Di titik ini, melindungi citra diri terasa lebih penting daripada memahami luka yang dia tinggalkan pada kamu. Maka cerita mulai ditulis ulang. Kamu yang dulu terus berusaha memahami, kini bisa disebut terlalu sensitif. Kamu yang lelah karena selalu mengalah, kini dianggap terlalu menuntut. Kamu yang bereaksi setelah lama dipicu, kini dilabeli tidak stabil secara emosional. Bahkan kamu bisa digambarkan sebagai orang yang sulit dipuaskan, sulit diajak dewasa, atau tidak tahu cara menghargai dirinya. Inilah cara penolakan bekerja. Dia tidak memeriksa pola perilakunya sendiri. Dia tidak benar-benar bertanya kenapa kamu sampai memilih pergi. Sebaliknya, dia membangun versi cerita yang membuat dirinya tetap terlihat benar. Sebab yang paling dia takuti seringkali bukan kehilangan hubungan, melainkan kehilangan identitas sebagai pihak yang selalu benar, selalu lebih kuat, selalu lebih layak dimengerti. Karena itu, menyalahkan kamu sering tidak berhenti di dalam pikirannya saja. Itu juga dibawa ke hadapan orang lain. Dia bisa bercerita kepada teman, keluarga, atau siapapun yang mau mendengar bahwa selama ini dialah yang paling sabar. Dialah yang sudah berusaha. Dialah yang terlalu banyak memberi. Sementara kamu digambarkan sebagai orang yang tidak cukup dewasa untuk memahami dirinya. Dengan begitu, dia mendapatkan satu hal yang sangat dia butuhkan, yaitu pembenaran dari luar. Pembenaran itu penting baginya, karena cerita palsu akan terasa lebih kuat kalau ada orang lain yang ikut mengiyakan. Semakin banyak validasi dari luar, semakin mudah baginya untuk menghindari tanggung jawab batin. Dia tidak perlu duduk diam dengan pertanyaan yang menyakitkan. Dia tidak perlu menghadapi kemungkinan bahwa kepergian kamu memang lahir dari luka yang nyata. Selama masih ada orang yang percaya pada versinya, dia bisa terus mempertahankan benteng penolakan itu. Tapi ada satu hal yang diam-diam merusak semua cerita tersebut, yaitu keheningan kamu. Setiap hari ketika kamu tidak kembali, narasi yang dia bangun menjadi semakin sulit dipertahankan sepenuhnya. Karena kalau kamu memang sepenuhnya salah, kalau kamu memang pihak yang terlalu dramatis, terlalu tidak stabil, terlalu bermasalah, seharusnya kamu kembali seperti dulu. Seharusnya kamu menghubungi lebih dulu. Seharusnya kamu meminta maaf dan mencoba masuk lagi ke lingkaran yang sama. Namun kamu tidak melakukan itu. Dan justru itulah yang membuat penolakan mulai retak. Kebenaran tidak menyakitinya sebesar kenyataan bahwa dia tidak lagi bisa mengendalikan bagaimana cerita ini berakhir. Dia bisa menyalahkan kamu di depan banyak orang, tapi dia tidak bisa memaksa kamu memainkan peran lama lagi. Dan saat tuduhan tidak cukup untuk menjaga egonya tetap utuh,
tahap berikutnya mulai muncul. Bukan kesedihan, melainkan kemarahan. Ketika penolakan mulai retak, yang muncul biasanya bukan kesedihan yang lembut. Yang datang justru kemarahan, disertai dorongan kuat untuk mendapatkan kembali kendali. Ini penting untuk dipahami. Dia tidak marah karena kehilangan hubungan yang sehat dan hangat. Dia marah karena kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Kamu tidak lagi mengejar. Kamu tidak lagi menjelaskan diri tanpa akhir. Kamu tidak lagi sibuk menenangkan suasana setiap kali dia menciptakan jarak, sikap dingin, atau kebingungan. Bagi wanita narsistik, perubahan ini terasa mengganggu karena selama ini dia mengenal versi kamu yang mudah dibaca. Versi yang kalau didiamkan, akan cemas. Versi yang kalau disalahkan akan membela diri. Versi yang kalau dijauhkan akan berusaha mendekat lagi. Pola itu memberinya rasa kuasa. Selama dia bisa memprediksi respons kamu, selama itu pula dia merasa situasi masih ada di tangannya. Tapi sekarang, pola lama itu berhenti bekerja, dan itu membuatnya gelisah. Karena itulah di tahap ini dia mulai mengamati kamu, seringkali diam-diam. Dia memeriksa aktivitas media sosial kamu. Dia memperhatikan apakah kamu masih sering mengunggah hal-hal emosional, atau justru semakin tenang. Dia ingin tahu apakah kamu terlihat hancur, atau malah mulai fokus pada hidup kamu sendiri. Dia mendengar dari orang lain apakah kamu baik-baik saja, apakah kamu mulai berkembang, apakah kamu terlihat lebih damai, lebih sibuk, lebih stabil, dan semakin dia melihat bahwa kamu tidak runtuh, semakin kuat rasa tidak nyamannya. Mengapa ketenangan kamu begitu memicu dirinya? Karena ketenangan itu membuktikan sesuatu yang tidak ingin dia terima. Kamu ternyata bisa hidup tanpa terus bergantung pada kehadirannya. Kamu ternyata tidak hancur saat dia tidak lagi menjadi pusat perhatian dalam hidup kamu. Ini merusak keyakinan lamanya, bahwa cepat atau lambat kamu akan kembali, bahwa pada akhirnya kamu akan melunak, bahwa kamu akan merindukan kekacauan lama, lalu masuk lagi ke dalamnya. Tapi saat kamu justru tenang, keyakinan itu runtuh pelan-pelan. Disinilah kemarahan sering muncul dalam bentuk yang tidak selalu terang-terangan. Kadang bukan ledakan besar, melainkan sindiran. Nada meremehkan, sikap dingin yang tajam. Komentar yang dibuat seolah santai. Tapi sebenarnya penuh upaya menjatuhkan. Jika ada kontak, energinya sering terasa menantang, bukan tulus. Seolah dia ingin memancing satu reaksi kecil saja dari kamu. Karena satu reaksi itu cukup untuk memberinya tanda bahwa dia masih bisa masuk, masih bisa memengaruhi, masih punya tempat di sistem emosi kamu. Kalau dia menduga perhatian kamu mulai mengarah ke hidup baru, teman baru, atau bahkan seseorang yang baru, reaksinya bisa lebih kuat lagi. Bukan semata karena cemburu, tetapi karena itu menegaskan bahwa dia tidak lagi menjadi pusat dari cerita ini. Dan bagi pribadi yang terbiasa merasa harus menjadi pusat, kehilangan posisi itu terasa seperti ancaman. Ingat baik-baik, ini bukan tanda bahwa dia merindukan kamu dengan cara yang sehat. Yang dia rindukan adalah versi lama dari diri kamu, versi yang selalu tersedia, selalu memberi respons, selalu bisa ditarik kembali ke pola yang sama. Sementara sekarang, kamu menjadi lebih sulit dibaca, kamu lebih tenang. Dan semakin tenang kamu, semakin gelisah dia. Karena keheningan kamu membuatnya kehilangan umpan balik. Dan tanpa umpan balik, tidak ada kendali. Lalu ketika kemarahan dan pengawasan diam-diam ini masih juga tidak berhasil membawa kamu kembali ke orbit lama, tahap berikutnya mulai bergerak. Dia tidak lagi hanya marah. Dia mulai mencoba menarik kamu pulang. Lalu masuklah dia ke tahap yang paling membingungkan. Tahap ketika sikap dingin yang tadi terasa tajam bisa tiba-tiba menghilang. Nada bicaranya menjadi lembut. Pesannya terdengar hangat. Dia tampak lebih terbuka, lebih peduli, bahkan lebih rentan dari biasanya. Inilah tahap hovering. Tahap ketika dia mencoba menarik kamu kembali, bukan selalu karena dia sudah berubah, tetapi karena dia merasa akses terhadap diri kamu benar-benar sedang hilang. Perubahan ini sering datang pada saat kamu mulai konsisten diam, saat kamu tidak lagi memberi penjelasan, saat kamu tidak lagi mengejar klarifikasi,
Saat dia melihat bahwa kemarahan, sindiran, dan jarak tidak berhasil memancing reaksi, di titik itu strateginya berubah. Jika sikap dingin tidak membuat kamu kembali, dia akan mencoba kehangatan. Jika tekanan tidak berhasil, dia akan memakai kelembutan. Dan justru karena kontrasnya begitu besar, kamu bisa sangat mudah berpikir bahwa akhirnya dia sadar. Disinilah banyak orang mulai goyah. Karena yang mereka lihat tampak seperti perubahan nyata. Dia yang dulu tertutup, kini terlihat mau bicara. Dia yang dulu keras, kini terdengar lebih halus. Dia yang dulu membuat kamu bingung, kini seolah memberi kejelasan. Mungkin dia menghubungi kamu lebih dulu. Mungkin dia menanyakan kabar kamu. Mungkin dia mengungkit kenangan yang dulu terasa manis. Mungkin dia berkata bahwa dia merindukan kamu. Mungkin dia bilang semua ini tidak seharusnya berakhir seperti ini. Kalimat-kalimat seperti itu bisa langsung menyentuh bagian diri kamu yang masih lelah, masih berharap, dan masih ingin percaya bahwa semua rasa sakit itu akhirnya akan dipahami. Dia juga bisa memberi permintaan maaf. Tetapi perhatikan bentuknya. Seringkali permintaan maaf itu terdengar samar. Tidak benar-benar menyentuh luka yang dia sebabkan. Tidak jelas tentang pola yang selama ini berulang. Tidak menunjukkan pemahaman mendalam tentang dampak tindakannya pada hati dan saraf kamu. Yang muncul lebih sering adalah kalimat umum. Dia salah. Dia menyesal. Dia sudah mengerti sekarang. Dia akan berubah. Semua terdengar indah. Tetapi keindahan kata-kata belum tentu menunjukkan kedewasaan emosi. Kunci terpenting ada pada waktu kemunculannya. Mengapa kesadaran itu baru datang setelah kamu mundur? Mengapa kelembutan itu baru muncul setelah aksesnya pada kamu mulai tertutup? Mengapa janji berubah menjadi mendesak justru saat kamu mulai tenang tanpa dirinya, waktu bicara banyak hal? Dan seringkali, inilah tanda bahwa yang sedang kamu lihat adalah respons terhadap kehilangan kendali, bukan proses penyembuhan yang sungguh-sungguh. Bukan berarti setiap emosi yang dia tunjukkan sepenuhnya palsu. Bisa saja pada saat itu dia benar-benar merasa takut kehilangan. Bisa saja dia benar-benar merasa sedih. Bisa saja dia benar-benar ingin kamu kembali. Tetapi perasaan yang terasa nyata pada satu momen tidak otomatis berarti pola dirinya telah berubah. Inilah bagian yang paling sering disalahpahami. Emosi yang intens tidak sama dengan transformasi karakter. Tangis tidak sama dengan tanggung jawab. Kata rindu tidak sama dengan kemampuan membangun hubungan yang sehat. Karena itu, tahap ini sangat berbahaya bagi orang yang pergi dengan luka terbuka. Kamu bisa merasa inilah kesempatan yang selama ini kamu tunggu. Kamu bisa merasa akhirnya semua pengorbanan kamu dilihat. Kamu bisa merasa mungkin kali ini akan berbeda. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Begitu kamu kembali, begitu akses emosional itu terbuka lagi, rasa aman dalam dirinya pelan-pelan pulih. Dan ketika dia merasa kamu sudah kembali dalam jangkauan, pola lama bisa muncul lagi, kadang lebih cepat dari sebelumnya. Awalnya mungkin terasa manis, komunikasi membaik, suasana lebih hangat, konflik tampak mereda, kamu merasa lega. Tetapi jika tidak ada perubahan yang konsisten, rendah hati, dan nyata dalam cara dia bertanggung jawab, mendengar, dan menghormati batas, maka semua itu hanya jeda singkat sebelum siklus lama berulang. Itulah sebabnya kamu perlu melihat lebih dalam daripada kata-kata. Jangan hanya bertanya apakah dia kembali. Tanyakan apakah pola dasarnya benar-benar berubah. Kalau kamu tetap tidak kembali, akan datang satu titik ketika dia berhenti menarik. Bukan karena sudah sembuh, tetapi karena egonya perlu melindungi diri dengan cara yang lain. Lalu tibalah tahap terakhir. Tahap yang sering terlihat paling tenang dari luar, tetapi sebenarnya menyimpan makna yang sangat penting. Ketika dia mulai sadar bahwa kamu benar-benar tidak bisa dijangkau lagi, dia akan berhenti menanam energi pada hubungan itu. Bukan karena semuanya sudah selesai secara sehat, bukan karena dia telah benar-benar memahami lukamu, tetapi karena dia tidak ingin terus berhadapan dengan rasa tidak berdaya, rasa ditolak, dan kenyataan bahwa kali ini dia tidak bisa mengembalikan semuanya seperti dulu. Di titik ini, dia bisa tampak sangat dingin, sangat datar, sangat tidak peduli. Seolah-olah kamu tidak pernah berarti apa-apa. Inilah yang sering melukai banyak orang setelah mereka bertahan untuk tetap pergi.
Mereka melihat perubahan itu lalu mulai bertanya dalam hati. Jadi selama ini, aku memang tidak penting. Jadi selama ini semua itu hanya permainan. Jadi memang benar dia bisa langsung baik-baik saja tanpa aku. Padahal yang terlihat sebagai ketenangan itu, seringkali bukan penyembuhan. Itu adalah pembekuan emosi. Cara cepat untuk memotong rasa tidak nyaman, agar dia tidak perlu merasakan kalah, kehilangan, atau ditinggalkan. Pembekuan ini bisa muncul dalam bentuk putus kontak yang sangat mendadak. Tidak ada lagi usaha mendekat, tidak ada lagi pesan hangat, tidak ada lagi upaya menarik kamu kembali. Seolah-olah sebuah pintu ditutup rapat dalam semalam. Tetapi kamu perlu memahami sesuatu yang sangat penting. Seseorang yang sehat akan berduka karena kehilangan koneksi. Seseorang yang narsistik lebih sering bereaksi karena kehilangan kontrol. Jadi ketika kontrol itu benar tidak bisa dipulihkan. Fokusnya bukan lagi memperbaiki hubungan, tetapi melindungi citra diri agar tetap terasa utuh. Selain membeku, dia juga bisa bergerak ke bentuk lain, yaitu mencari pengganti. Pengganti ini tidak selalu berarti hubungan baru yang serius. Bisa berupa kedekatan baru yang datang sangat cepat. Bisa berupa banyak interaksi dengan orang lain. Bisa berupa aktivitas media sosial yang makin padat, makin menonjol, makin haus respons. Bentuknya bisa berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Dia sedang mencari sumber validasi baru. Dia sedang mencoba memastikan bahwa dirinya masih diinginkan, masih dikagumi, masih bisa mendapatkan perhatian ketika satu sumber lama benar-benar tertutup. Inilah bagian yang paling sering disalahartikan. Saat kamu melihat dia cepat akrab dengan orang lain, cepat terlihat bahagia, atau cepat kembali tampil penuh percaya diri, kamu mungkin merasa seluruh hubungan kalian tidak pernah punya makna. Tetapi kenyataan yang lebih akurat adalah ini. Kamu memang penting, tetapi seringkali penting dalam fungsi yang kamu berikan. Kamu penting sebagai pemberi perhatian. Kamu penting sebagai tempat dia mendapatkan respons. Kamu penting sebagai orang yang dulu selalu kembali, selalu menjelaskan, selalu membuka pintu. Dan ketika kamu berhenti memainkan peran itu, yang dia cari bukan kedalaman hubungan yang hilang, tetapi fungsi yang hilang. Itulah kenapa tahap ini seharusnya tidak membuatmu meragukan keputusanmu. Justru, tahap inilah yang menegaskan mengapa kamu perlu pergi. Karena kalau kamu tetap bertahan dalam hubungan seperti itu, kamu akan terus menukar ketenanganmu demi hubungan yang tidak seimbang. Kamu akan terus mengorbankan harga dirimu demi diterima oleh seseorang yang lebih sibuk menjaga kendali daripada membangun kedekatan yang sehat. Dan semakin lama kamu tinggal, semakin lelah tubuh dan pikiranmu menanggung pola yang sama. Jadi kalau hari ini dia terlihat dingin, atau sudah tampak punya sumber perhatian baru, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu tidak pernah berarti. Pahami dengan jernih, yang sedang kamu lihat bukan bukti bahwa kamu tidak berharga. Yang sedang kamu lihat adalah cara dia menghindari rasa tidak berdaya ketika akses kepada kamu benar hilang. Dan ketika kamu mengerti tahap ini, kamu akan melihat satu hal dengan lebih jelas. Diamu bukan pernah ditujukan untuk mengubah dia. Diamu adalah cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Sekarang kamu bisa melihat pola besarnya dengan lebih jelas. Dari awal sampai akhir, yang paling terguncang setelah kamu pergi bukan selalu rasa cintanya, tetapi hilangnya akses, hilangnya pengaruh, dan hilangnya kepastian bahwa kamu akan selalu kembali. Itulah mengapa diam kamu terasa sangat kuat. Bukan karena diam itu permainan, tetapi karena untuk pertama kalinya, kamu berhenti memberi respons pada pola yang selama ini menguras tenagamu. Dan disinilah hal yang paling penting untuk kamu ingat. Kepergianmu bukan hukuman untuk dia. Kepergianmu adalah perlindungan untuk dirimu sendiri. Jarak itu memberi ruang bagi sistem sarafmu untuk tenang, memberi ruang bagi pikiranmu untuk jernih, memberi ruang bagi hatimu untuk membedakan mana yang terasa akrab dan mana yang benar-benar sehat. Karena seringkali yang membuat seseorang ingin kembali bukan cinta, tetapi kebiasaan pada kekacauan yang terasa familiar. Jadi, jangan salah menilai dirimu hanya karena dia bereaksi dengan cara yang dingin, marah, menyalahkan, atau tiba-tiba mencoba menarikmu kembali. Semua itu tidak menentukan nilai dirimu. Nilai dirimu tidak pernah lahir dari pengakuannya.
Nilai dirimu sudah ada sebelum hubungan itu dimulai. Dan nilai itu tetap utuh bahkan setelah kamu memilih pergi. Kamu tidak gagal mempertahankan hubungan. Kamu sedang berhasil menghentikan pola yang terus melukai dirimu. Kamu tidak ditolak. Kamu sedang memilih untuk tidak lagi tinggal di tempat yang terus membuatmu mengecil. Pergi bukan berarti menyerah. Pergi berarti kamu akhirnya mendengarkan dirimu sendiri dengan cukup jujur untuk berkata, "Ini tidak sehat lagi untukku." Mulai dari sini, tugasmu bukan memahami dia lebih jauh. Tugasmu adalah menjaga batasmu. Jangan kembali pada kekacauan hanya karena kesepian. Jangan tertarik lagi pada sesuatu yang dulu akrab tetapi selalu berakhir menyakitkan. Tenangmu mungkin terasa sepi di awal, tetapi justru dari ketenangan itulah harga dirimu tumbuh kembali. Dari ketenangan itulah kepercayaan pada dirimu mulai pulih. Jika video ini terasa sangat dekat dengan apa yang pernah kamu alami, dukung channel ini dengan menekan suka dan berlangganan. Dan kalau kamu ingin, tulis di komentar satu kalimat sederhana. Aku memilih diriku sendiri. Kadang kalimat itu terlihat kecil, tetapi bisa menjadi langkah besar untuk menutup pintu lama dan memulai hidup yang lebih tenang.